Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbah Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur, barokah, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat Mbah sekalian, berikut ini adalah hasil perhitungan mengenai fase atau masa-masa terburuk, masa-masa tersulit, ya terberat bagi seseorang yang perhitungannya didasarkan pada neptuwetonnya. Ini maksudnya rentang usia tertentu seseorang yang diperkirakan akan mengalami masa-masa atau fase terburuk ya dalam hidupnya, ya mungkin ya aspek ekonominya, kerezekiannya, keberuntungannya ini nanti dalam kondisi yang paling tidak baik, paling tidak beruntung, maksudnya seperti itu. Nah, hasil perhitungan ini nanti hendaknya sama-sama kita jadikan sebagai penghimut, sebagai pengiling, ya sebagai nasihat kewaspadaan saja. Ya apabila kita diperkirakan di usia tertentu akan mengalami keterpurukan, nanti kita bisa mempersiapkan diri, bisa antisipasi sehingga tidak kaget, tidak shock. Nah, tentu ini sesuatu yang lumrah, yang biasa, ya. Roda kehidupan ini selalu berputar, ibarat siang malam, ya, langit bumi, susah senang. Orang itu kadang-kadang beruntung, kadang kurang beruntung, kadang punya uang, kadang tidak punya uang. Dagang pun seperti itu, kadang dapat keuntungan, kadang rugi juga. Ya, biasa ya, begitulah roda kehidupan ini terus berputar. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun berganti windu, windu berganti abad, dan seterusnya. Roda kehidupan ini berputar seperti itu ya. Dan kali ini yang akan Mbak jelaskan adalah untuk yang neptuweton 12. Setelah kemarin Mbak sudah buatkan videonya fase keterpurukan untuk neptuweton 11, dan kali ini Mbak akan jelaskan untuk yang neptuweton 12. Nah, neptuweton 12 ini ada 5 jenis weton. Ya, yang pertama yaitu weton Minggu Pon, ya. Kemudian yang kedua weton Senen Kliwon, lalu yang ketiga weton Selasa Pahing, keempat weton Rabu Legi, dan kelima weton Kamis Wage. Nah, neptuweton 12 atau 5 jenis weton tadi diperkirakan akan mengalami fase terburuknya, ya ini nanti saat berusia di kisaran usia 30 hingga 36 tahun. Sekali lagi, saat berusia di kisaran usia 30 hingga 36 tahun. Ini nanti hanya mendapatkan penilaian 1. Artinya aspek lucksnya, hokinya, atau keberuntungannya ini nanti diperkirakan pada titik terendah dalam hidupnya, ya. Nah, itu fase keterpurukan yang pertama, ya. Ada lagi yang kedua, fase keterpurukan neptuweton 12 ini sebanyak 2 kali, tetapi ada jeda usia,
Ya tadi kan yang pertama rentang usia 30 hingga 36 tahun. Setelah itu kondisinya mulai membaik ya di usia 36 ke atas hingga usia 42 tahun. Tetapi akan mengalami fase terburuk lagi, aspek keberuntungannya ini nanti diperkirakan mulai melemah lagi saat berusia di kisaran usia 42 hingga 48 tahun. Nah, ini nanti juga hanya mendapatkan penilaian 1. Jadi ada kemungkinan aspek keberuntungannya, kerezekiannya ini nanti berada di titik terendah ya. Nah, pengertian keberuntungan ini tentu tidak hanya yang menyangkut finansial saja ya. Boleh jadi ini nanti soal kesehatannya, kemudian soal rumah tangganya, kesuksesan anak-anaknya dan lain sebagainya. Ini juga termasuk keberuntungan ya. Nah, hasil perhitungan ini tentu saja antara yang satu dengan yang lain nanti realitasnya bisa saja berbeda. Meskipun neptu wetonnya sama-sama 12-nya. Meskipun weton lahirnya ini sama persis ya. Misalkan 5 jenis weton yang sudah Mbak sebutkan tadi yang termasuk neptu weton 12, meskipun sama, kadang-kadang realitas kehidupannya ini nanti bisa berbeda. Dan yang menjadi pembedanya adalah yang pertama tentu soal petung jodohnya. Apabila ya neptu weton jodohnya, perpaduan weton jodohnya ini nanti jatuhnya baik, tentu saja nanti akan banyak berpengaruh secara positif. Energi positifnya ini nanti akan banyak berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupannya di masa mendatang. Tetapi sebaliknya apabila kemudian menikah lalu perpaduan neptu weton jodohnya atau weton jodohnya atau petung jodohnya ini ternyata jatuhnya tidak baik, tentu akan berpengaruh tidak baik juga. Energi negatifnya ini nanti tentu akan banyak mempengaruhi fase-fase keberuntungan dalam hidupnya. Dan satu lagi yaitu mengenai weton sang anak. Setelah menikah kemudian dikaruniai momongan misalkan, lalu peruntungan weton anaknya ini bagus, apalagi kemudian kalau dipadukan dengan weton ayahnya ini jatuhnya juga baik, tentu realitanya akan jauh lebih baik gitu ya, tidak separah yang diperhitungkan gitu ya. Dan yang terakhir tentu kita kalau dalam kondisi yang sulit seperti itu, misalkan kita lagi terpuruk, harus banyak-banyak membaca istighfar, sholawat Nabi, kemudian tirakat juga, tirakat puasa abid weton, dan banyak-banyak mengamalkan doa yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia dan akhirat ya. Untuk amalannya sudah pernah Mbak buatkan videonya, teman-teman bisa klik ini ya. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.